Pertanyaannya adalah siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini? Apakah pihak sekolah ataupun juga kemudian hanya pengemudi saja atau seperti apa? Nah, ini ada ketegasan ataupun juga seruan yang disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam perbincangan kami di Apa Kabar Indonesia Malam Minggu malam. Untuk uji itu terus kita lakukan sebenarnya. Seperti kemarin waktu Lebaran juga semua kita melakukan ram cek untuk semua kendaraan. Ini masalahnya adalah karena semuanya dilakukan oleh manusia. Masalahnya adalah kenakalan daripada pengusaha. Bagaimana untuk mengambilkan efek jerah daripada para pengusaha-pengusaha angkutan ini? Tegakkan hukum. Jadikan dia tersangka gitu. Kalau selama ini para pengusaha yang nakal-nakal seperti ini tidak pernah dijadikan tersangka, ya seperti ini terus akan terjadi. Baik. Itu yang penting gitu. Dan bukan hanya pengusaha aja, petugas uji kir yang tidak melaksanakan melakukan pengujian sesuai dengan aturan, apalagi kirnya bisnya tidak datang atau kendaraan tidak datang tapi keluar uji kir, itu jadi pidanakan gitu. Jadi saya mohon aparat penegak hukum, polisi, kejaksaan, yang punya kewenangan, tangkaplah petugas-petugas uji kir yang memang tidak melaksanakan dengan baik. Mudah itu seperti dengan menembak binatang di kebun binatang itu. Kalau itu semuanya ditegakkan dengan penegakan hukum yang keras, itu saya yakin aturan-aturan yang sudah kami keluarkan itu akan dijalankan dengan baik gitu. Iya. Pak, ya. Saya kira itu. Artinya, Pak Hendro, selama ini tidak ada penegakan hukum yang cukup kuat kepada dua pihak, para pengusaha angkutan yang nakal dan juga para petugas kir yang nakal, begitu, Pak Hendro. Sejauh ini sebenarnya seperti apa di lapangan? Kok begitu leluasa para pihak ini, Pak Hendro? Ya, begini, untuk petugas kir, kami melakukan penegakan secara internal, yaitu kami kan petugas kir itu sertifikasinya saya yang mengeluarkan. Ketika dia tidak menjalankan sertifikasi dengan baik, saya cabut, saya sidang kode etik, dia tidak boleh menduduki jabatan atau tugas di uji kir. Itu secara administratif sudah kami kerjakan. Bagaimana untuk pengawasan terhadap pengusaha-pengusaha itu? Di pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, itu waktu itu ada catatan di situ bahwa pengusaha angkutan itu wajib berizin. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 55 Undang-Undang pasal 308 itu dicabut. Itu juga kemarin sudah kami diskusikan. Kenapa ini bisa dicabut? Di mana titik kewenangan saya untuk melakukan pengawasan? Itu kan menjadi problem juga gitu. Ya. Itu sudah kami mengambil langkah-langkah untuk bagaimana kok 308 dicabut sebagai alat kontrol kami kepada para pengusaha yang tidak memperpanjang izin atau KPS itu. Ada banyak yang data-data yang kami punya berkaitan dengan masalah tidak patuh terhadap KPS itu sangat memprihatinkan gitu. Hampir 47% itu sudah tidak mengurus KPS lagi. Nah, itu kan kami juga tapi tetap kami melakukan pengecekan rutin, kami lakukan pengecekan. Tapi perusahaan-perusahaan yang nakal seperti ini kan izin nggak ada, izin trayeknya nggak ada, kirnya nggak menjalankan tuh. Tapi posisinya bisa sampai ke Jakarta gitu. Ini kan bis ini kan lagi parkir di Jakarta ini kejadiannya. Betul. Jadi ada 3 bis yang disewa itu, yang salah satunya ini yang bandel, yang brengsek ini, ya ini yang di Jakarta ini gitu. Saya sudah kalau sekolah terus ditegakkan aturan, pengusahanya jadi tersangka gitu. Nah, itu dia. Pak Hendro, kita tahan dulu sampai di sini, Pak Hendro. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi untuk bisa menganalisa siapa yang harus bertanggung jawab mengenai hal ini. Tapi tadi Mas Hani, aplikasi pengawasan sudah ada. Tapi kemudian ada hal-hal mungkin yang mempersulit ini bisa tegak. Selain adalah pihak pengawasnya sendiri di daerah, tapi juga ada masalah undang-undang, peraturan dan sebagainya. Nanti Mas Hani berikan catatan mengenai hal ini, tapi setelah jeda kami segera kembali.
Pasca kecelakaan bus study tour yang menewaskan 11 orang di Kabupaten Subang, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan study tour. Surat edaran tersebut menyebutkan 3 poin, yaitu satuan pendidikan diimbau agar melaksanakan kegiatan karya wisata dalam kota, memperhatikan asas kemanfaatan dan keamanan para peserta didik, dan harus berkoordinasi dengan Disdik. Selain itu, surat edaran tersebut juga akan diedarkan pada hari ini ke semua dinas pendidikan, tingkat kota kabupaten, dan semua SMA SMK se-Jawa Barat. Meski demikian, Permendikbud nomor 16 tahun 2022 menyebutkan tidak ada sanksi tentang pelanggaran karya wisata satuan pendidikan jika terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan akan mengatur secara ketat pengawasan satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan kegiatan karya wisata agar kejadian serupa tidak terulang. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur kan sejalan sebetulnya gitu ya, untuk mengantisipasi jangan sampai ini terjadi lagi. Nah, selanjutnya kami juga dari Dinas Pendidikan akan mengeluarkan surat edaran yang langsung ke cabang dinas dan ke satuan pendidikan supaya mengikuti, memperdomani apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Nah, kemudian pada prinsipnya bukan tentang melarang, tetapi bagaimana kita lebih bisa menjaga keamanan siswa, keamanan para guru. Nah, keamanan ini ditandai dengan apa? Salah satunya misalnya kendaraan yang digunakan harus berizin. Kecelakaan maut yang menewaskan 9 orang siswa, seorang guru, dan seorang pengendara di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu lalu menorehkan duka dalam dunia pendidikan di Indonesia. Betapa tidak, 3 rombongan yang kembali dari study tour yang seharusnya menjadi kenangan indah, malah menjadi peristiwa yang menguras air mata. Lantas siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa tragis ini? Dari Bandung dan Subang, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Orang tua mana yang tidak teriris hatinya ketika mengetahui putra-putri yang dicintainya pamit berangkat untuk pergi menjalankan studi tour ataupun juga karya wisata untuk perpisahan dengan rekan-rekannya. Tapi ternyata ini malah menjadi momen perpisahan dengan keluarga untuk selamanya. Teriris hati mereka, air duka atau air mata duka juga belum mengering, tapi berbagai pihak, berbagai stakeholder sudah saatnya untuk mengambil pelajaran, mengambil hikmah dan membenahi semuanya agar tidak terulang kembali. Nah, sebelum nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan narasumber termasuk juga menyikapi mengenai surat edaran yang dikeluarkan oleh penjabat Gubernur Jawa Barat mengenai pembatasan rencana study tour yang dikeluarkan oleh sekolah-sekolah. Kita akan lihat terlebih dahulu data fakta mengenai kecelakaan maut yang terjadi di Subang, Jawa Barat pada hari Sabtu malam lalu. Kita akan lihat bersama.
Pengemudi dan kernet sempat memperbaiki rem bus 30 km sebelum lokasi kejadian. Dari beberapa kejadian ini kita bisa pahami bahwa masalah siswa SMK. Anda bisa lihat sendiri bagaimana kronologinya. Rombongan ini hendak pulang ke Jogja dari Bali dan saat melewati tanjakan di tikungan Banyuglugur, Situbondo, tiba-tiba sebuah kontainer menyalip laju bus dan menabrak bagian depan bus. Truk tronton Malam hari ini kita berbicara dengan para narasumber, mendudukkan berbagai pihak untuk sama-sama memetik hikmah dari kecelakaan ini. Nah, kita akan bisa melihat siapa seharusnya yang bisa bertanggung jawab. Dan kemudian juga supaya tidak hanya memadamkan api, tapi ada upaya preventif. Seperti yang sudah sempat saya sampaikan, tadi sudah keluar surat edaran dari Gubernur Jawa Barat yang kemudian mengatakan harus ada lebih pengetatan lagi untuk masalah izin dari adanya study tour ini dilakukan oleh sekolah-sekolah. Nah, kita nanti akan bergabung juga dengan keluarga korban, tapi saya juga akan perkenalkan narasumber yang bersama saya di studio, Mbak Retno Listiarti yang juga merupakan pengamat pendidikan, yang juga tenaga pengajar, ibu juga, sehingga mengerti betul apa yang dirasakan oleh para orang tua korban ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Retno. Baik, Mbak Retno, kita akan langsung ngobrol dengan orang tua dari almarhum, dari korban, salah seorang korban. Kita akan berbagi cerita juga dengan beliau. Kita sudah terhubung dengan Ibu Marsani yang merupakan ibunda dari almarhum Dimas Aditya, putranya menjadi salah satu korban dari kecelakaan yang terjadi di Subang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Marsani. Waalaikumsalam, selamat malam Bu. Baik, Ibu, sebelumnya kami ingin menyampaikan turut berduka cita, bela sungkawa terdalam kami Ibu atas meninggalnya almarhum putra Ibu, yaitu saudara ataupun juga Ananda Dimas Aditya pada kecelakaan kemarin. Semoga Ibu dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan lahir batin dan juga kesabaran Ibu. Amin. Baik, Ibu, mungkin sebelum kita cerita lebih lanjut, saya boleh tahu Ibu saat ini sedang berlangsung acara apa di rumah? Apakah juga masih tahlilan Ibu? Masih selama 7 hari tahlilannya. Baik, Ibu, hari ini bagaimana kegiatan dengan sekolah? Apakah tadi juga sempat ke sekolah menerima santunan atau mungkin ada dari pihak sekolah berbicara dengan Ibu? Tadi ya menerima santunan dari sekolah, tapi saya belum ketemu sama pihak sekolah. Karena saya juga lagi masih keadaan berduka ya, saya belum bisa ngomong apa-apa. Baik, Ibu, apakah kemudian kemarin-kemarin ada pihak perwakilan dari sekolah yang sempat menghubungi Ibu? Memang tidak sempat bertemu dengan Ibu, tapi mungkin telepon atau WhatsApp atau seperti apa Ibu? Belum ada. Belum ada ucapan duka, ucapan bela sungkawa dari pihak sekolah atau pihak yayasan Ibu? Oh, pihak sekolah ada sih, tadi ibu gurunya Dimas Aditya, mohon maaf dia nggak bisa bantu Dimas. Pihak yayasan juga tadi datang ke rumah, dia bela sungkawa. Baik, Ibu mohon maaf bukannya kami ingin membangkitkan kenangan buruk Ibu, tapi setidaknya kami harapkan Ibu rela berkenan untuk bisa berbagi cerita dengan kami dan ini juga untuk bisa jadi pelajaran untuk bersama. Ibu, awalnya mengenai rencana kepergian ini, berangkat ke Bandung ini, apakah Ibu memang mengetahui informasi ini dari sekolah atau dari putra Ibu? Saya mengetahui dari sekolah, dari putra saya juga. Seperti apa waktu itu Ibu? Apakah memang
diberikan pilihan orang tua ini akan melaksanakan perpisahan atau wisuda di mana, atau memang sudah direncanakan oleh pihak sekolah acara akan diadakan di Bandung? Ya emang udah ada pihak dari sekolah acara atau di Bandung. Anak saya, Mi, aku boleh ikut nggak acara perpisahan di Bandung? Kata saya, terserah adek, kalau mau ikut nggak apa-apa. Sebegitu. Iya Mi, cuma sekali ini aja kan perpisahan gitu. Ya terserah. Saya juga kalau saya nggak kasih, saya kasihan anak-anak yang lain pada ikut. Nanti bercerita-cerita apa dia kan nggak ikut, saya kasihan juga. Baik, Ibu, dari pihak sekolah ini memang mewajibkan para siswa ikut atau diberi pilihan atau seperti apa, Bu? Ini sih tidak diwajibkan ya. Cuma emang karena anak-anak pengen ikut acara begini kan, nama anak muda ya seumur segitu pengen jalan-jalan, hura-hura, dia suka kapan lagi mungkin begitu. Baik, Bu Marsani, apa yang disampaikan oleh pihak sekolah pada saat itu? Apakah informasi yang disampaikan cukup detail? Seperti Bu, tujuannya kemana? Kemudian tempat apa saja yang didatangi? Menginapnya di mana? Kesananya naik apa? Apakah hal-hal detail seperti itu disampaikan kepada Ibu oleh pihak sekolah? Ya disampaikan, kata berangkat naik bis, acaranya di Bandung, di gedung, perpisahannya di gedung gitu. Terus sampai habis malam Sabtu habis perpisahan, jalan ke Tangkuban Perahu, bilangnya gitu. Baik, Ibu. Dan ketika kemudian pada hari pelaksanaan berlangsung, menurut Ibu, apakah kemudian memang acaranya sesuai dengan yang disampaikan rencana dari sekolah, dengan yang dijalankan oleh almarhum putra Ibu, memang sudah sesuai, Bu? Iya, karena saya di YouTube, pada lihat di YouTube acaranya, pelaksanaannya sih bagus. Baik, mengenai kendaraan, bis pariwisatanya atau apanya begitu, Bu? Ibu tidak mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, Bu? Pada awal, pada saat keberangkatan, apakah kondisi bisnya seperti apa? Ibu tidak dapat informasi mengenai hal itu? Enggak, saya enggak dapat informasi apa-apa masalah bisnya. Baik, Ibu, apakah ada yang ingin Ibu sampaikan kepada pihak sekolah, kepada pihak pemerintah, dinas pendidikan mungkin atas peristiwa ini, Ibu? Silakan, monggo Bu, kalau ada yang mau disampaikan. Iya, saya mau bilang aja, mau sampaikan, mungkin sekali ini aja udah selesai acara itu. Masih trauma, intinya ada korban, namanya musibah kan nggak di mana aja, tapi saya mohon udah acara ini jangan dilanjutkan lagi tahun ke depannya. Baik, Ibu Marsani, kami mengucapkan terima kasih sekali. Ibu di tengah-tengah masa dukanya, di tengah juga ada agenda tahlilan, masih menyempatkan waktu untuk bisa berbagi cerita dengan kami. Dan semoga Ibu, keinginan yang Ibu sampaikan tadi di akhir, ini bisa mendapatkan jawaban dan respon dari pihak pemerintah. Terima kasih sekali Ibu, kembali kami ucapkan turut bela sungkawa Ibu, dan semoga penanganan ini akan terus berlanjut. Selamat malam Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya hanya bisa menahan nafas, Mbak Retno. Kalau mendengarkan cerita ingin membahagiakan anak, memberikan izin kepada anaknya untuk pergi momen terakhir mereka di SMK. Tapi ternyata tidak akan bertemu dengan putranya lagi, Ibu Marsinah, dan juga para orang tua dari korban lainnya atau para orang tua lainnya tentunya. Mbak Retno, ini di mananya, apanya sebenarnya yang menjadi miss? Memang kontrol pertama sebenarnya harus dilaksanakan di level sekolah terlebih dahulu. Perlu nggak sih mengadakan study tour seperti ini? Banyak kemudian orang tua yang mengatakan hal seperti itu, Mbak Retno. Iya, pertama kan sebenarnya itu biasanya ditawarkan ya. Artinya ditawarkan tuh apakah mau perpisahan sederhana di aulanya sekolah atau pelepasan biasa gitu, atau pergi
tadi dianggap sebagai perpisahan dengan istilah study tour. Nah, bagi anak-anak itu menyenangkan banget karena biasanya mereka punya semangat. Betul. Karena itu kan hari terakhir gitu ya. Apa ya istilahnya, terakhir kumpul bersama teman-teman, mengenang, apalagi nih SMA ya, pasti masa SMK, SMA tuh pasti masa yang paling indah. Lalu mereka ini sangat berharap bahwa itu menjadi momentum atau momen yang akan dikenang selama-lamanya. Jadi kalau menurut saya, kita nggak sama sekali bisa menyalahkan semangat si anak maupun orang tua yang ngelihat semangat itu. Sehingga orang tua rela gitu, bahkan minjem uang pun mau biasanya demi itu gitu, karena biasa nggak murah ya untuk pergi itu gitu. Nah, jadi kalau secara psikologi tentu hal ini tidak bisa tidak perlu disesali, karena memang itu artinya sesuatu yang tadi ya, apa, semangatnya si anak, kemudian kerelaannya orang tua itu. Tapi yang perlu kita sesali saat ini adalah tadi ya, bagaimana panitia misalnya di sekolah mencari bis itu yang memastikan harusnya kirnya hidup, izinnya jelas. Lebih baik dia lebih mahal, bukan cari yang paling murah. Kalau cari yang paling murah, tapi keselamatan anak-anak kita dipertaruhkan, kan itu terlalu mahal. Justru seharusnya memastikan bahwa kalau darat itu kan kendaraan yang penting. Apalagi perjalanan di Jawa Barat nih yang dilalui oleh anak-anak ini tuh bukan perjalanan panjang yang juga berliku-liku kan gitu ya. Betul. Jadi medannya ya, treknya begitu ya Mbak Retno. Dan itu membutuhkan mobil yang sehat. Jadi sebenarnya sebagai panitia ini memastikan bahwa mobil itu betul-betul mobil yang sehat. Dan untuk tahu sehat, saya rasa bisa dilihat dari track recordnya si PO tadi atau perusahaan itu. Nah, itu mungkin yang perlu saat ini kita sesali ya, ini jadi pembelajaran setiap sekolah harus memastikan, karena tadi yang dipaparkan ini bukan yang pertama, berulang-ulang, bahkan ke Januari kemarin habis terjadi kan, yang di Sidoarjo kan, SMA Negeri 1 itu. Nah, itu berulang lagi dan selalu penyakitnya adalah remblong, selalu penyakitnya adalah bis-bis yang sebenarnya tuh kadang izinnya sudah dicabut, kadang layak jalan, gitu. Nah, ini juga menurut saya dalam hal ini ya, bidang perhubungan gitu ya, kementerian maupun dinas, saya rasa juga mesti bertanggung jawab dalam arti kata menjadikan ini pembelajaran, dan berikutnya mereka harus benar-benar pengawasan yang ketat ya. Baik Mbak Retno, nanti kita bicara lebih lanjut, termasuk juga kita soroti Mbak Retno, selain siapa yang bertanggung jawab pada mengenai hal ini, kita soroti juga pembatasan mengenai study tour, seperti juga dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh penjabat Gubernur Jawa Barat. Nanti kita dengarkan pendapat Mbak Retno. Kita sudah terhubung juga dengan narasumber berikutnya, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, yaitu Bapak Wahyu Mijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik. Mbak, ya, Pak Wahyu, hingga saat ini seperti apa langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat setelah kecelakaan ini terjadi, Pak Wahyu? Ya, baik, yang pertama untuk yang di lapangan pada saat terjadi, kita lakukan koordinasi untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi kita yang ada di lapangan di Subang maupun yang di Depok. Artinya kita fokus dulu terhadap penanganan pada saat itu. Nah, jadi kita lakukan itu. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah bagaimana kita ke depan supaya kita tidak lagi ada hal-hal yang terjadi seperti ini. Nah, surat edaran yang dikeluarkan oleh Pak PJ Gubernur Jawa Barat ini salah satu antisipasi ke depan. Jangan sampai hal-hal ini terjadi kembali. Keamanan menjadi sangat penting, keamanan menjadi hal yang utama untuk menjadi prioritas bagi putra-putri kita, bagi guru-guru kita. Nah, oleh karena itu, betul saya sependapat dengan yang tadi disampaikan oleh Mbak Retno bahwa kendaraan yang memang akan digunakan itu memang harus betul-betul layak jalan, harus ada izin, sehingga meminimalisir atau bahkan jangan sampai terjadi kejadian-kejadian seperti yang terjadi di Subang kemarin itu. Mungkin demikian. Baik, Pak Wahyu, nanti kita akan perdalam lagi mengenai surat edaran yang dikeluarkan oleh penjabat gubernur ini. Kemudian juga nanti kita akan lihat sebenarnya pengawasannya seperti apa, bagaimana juga menanamkan kesadaran ini ke pihak sekolah. Jadi bukan hanya melempar kepada pihak TUR, pada pihak IO-nya, tapi juga ditangani sendiri untuk bisa melihat lebih detail, termasuk juga Pak Wahyu mengenai sanksi. Nanti Pak Wahyu kita lanjutkan, Mbak Retno juga bisa berikan pandangan sesaat lagi.
Kita akan kembali lanjutkan perbincangan bersama Mbak Retno Listiarti, kemudian juga terhubung kita dengan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Bapak Wahyu Mijaya. Pak Wahyu, kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Wahyu, kami sudah mengetahui, sudah membaca juga Pak Wahyu, ada surat edaran dikeluarkan oleh PJ Gubernur Jawa Barat untuk bisa membatasi mengenai study tour. Artinya juga dipikirkan kembali, harus dilihat faktor kemanfaatannya. Kemudian juga tidak perlu keluar kota, cukup saja di wilayah lokal saja. Kemudian yang ketiga, harus ada surat pemberitahuan juga ke Dinas Pendidikan sejauh ini bagaimana rencana study tour tersebut. Nah, dari 3 poin tersebut sebenarnya poin mana ataupun juga apa yang diutamakan sehingga kepentingan para siswa ini ataupun juga sekolah untuk kemudian rencana study tour ini bisa melindungi para siswa ini, Pak Wahyu? Ya, baik. Pertama terkait dengan pembelajaran di luar kelasnya, itu memang juga dimungkinkan. Artinya untuk menumbuh kembangkan kreativitas, daya inovasi dan lain sebagainya itu tetap kita berikan ruangnya. Tetapi ruang itu memang kita coba membatasi wilayahnya itu di Jawa Barat. Selanjutnya kita juga meminta kepada sekolah untuk memberikan pemberitahuan kepada kita, sehingga dari pemberitahuan itu kita bisa memantau dari mulai persiapan, bagaimana kebermanfaatan, bagaimana rencana dari program pembelajaran di luar itu akan dilaksanakan, kemudian bagaimana visi keamanan yang akan dilakukan kepada siswa dan guru pada saat di luar. Nah, oleh karena itu memang kita mintakan pada saat sebelum pelaksanaan itu dilaksanakan dulu pemberitahuan ke Dinas Pendidikan melalui cabang dinas yang ada di Jawa Barat. Demikian. Baik, surat edaran ini diberlakukan untuk seluruh pendidikan ya Pak? Baik itu level SD, SMP, SMA, SMK, begitu Pak? Ya, betul. Jadi surat edaran itu tidak hanya sesuai dengan kewenangan yang ada di provinsi, SMA, SMK, SLB, tetapi juga seluruh tingkatan satuan pendidikan dari mulai PAUD, SD, SMP, dan sekolah menengah, dan juga SLB. Jadi tidak hanya di kewenangan provinsi yang SMA, SMK, SLB saja. Baik. Demikian. Dalam surat edaran tadi diinformasikan bahwa sekolah yang ingin melakukan kegiatan belajar di luar, study tour ataupun juga apapun itu namanya, nah ini harus melaporkan kepada Dinas Pendidikan terkait. Sebelumnya tidak pernah ada Pak. Sebelumnya apakah memang sekolah masing-masing ini memiliki rencana sendiri-sendiri dan juga jalan sendiri-sendiri tanpa sepengetahuan Dinas Pendidikan Pak? Ya, untuk yang beberapa waktu yang lalu, kalau misalnya kita melihat kepada ketentuan di Permendikbud memang tidak diatur bagaimana mekanisme kalau misalnya mau melakukan pembelajaran di luar sampai kepada melaporkan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita melalui surat edaran Pak Gubernur itulah mencoba untuk lebih mengendalikan rencana untuk pembelajaran di luar gitu. Baik Pak Wahyu, kita nanti lanjutkan perbincangan, kita minta juga pandangan dari Mbak Retno mengenai isi dari surat edaran ini. Tapi sebelumnya kami juga akan ajak Anda pemirsa untuk bisa melihat. Kami sajikan grafis kronologi kecelakaan maut dari bus yang terjadi pada hari Sabtu malam lalu tentunya di Ciater Subang, Jawa Barat. Pemirsa, bus dengan nomor polisi AD 7524OG membawa 60 orang melintas dari arah Bandung menuju Subang, Jawa Barat. Nah, tiba-tiba kemudian kita lihat saat berada pada jalan menurun, bus mengalami rem dan oleng ke kanan. Nah, ini kita lihat. Kami sajikan animasinya dan juga menabrak kendaraan lainnya. Kendaraan yang ditabrak adalah mobil Verosa. Kemudian bus tersebut menabrak tiang listrik juga dan juga menabrak ada motor-motor, 3 sepeda motor di sana. Nah, salah seorang yang ada di sepeda motor tersebut juga menjadi korban di antara atau salah satu di antara 11 korban yang tewas akibat kecelakaan ini. Kita lihat kembali dalam tayangan ulangnya.
terguling ataupun juga oleng ke kanan menabrak mobil Verosa, kemudian juga menabrak tiang listrik dan juga sepeda motor tersebut. Baik, Mbak Retno, dari konten ataupun juga isi materi surat edaran ini, apa yang kemudian sudah cukupkah mengenai hal ini? Yang pertama tentu saya mengapresiasi ya bahwa menyikapi ini kemudian segera merespon ya Gubernur dengan surat edaran gitu. Namun tadi ya, yang kedua, menurut saya surat edaran itu kan mirip seperti himbauan ya, panduan. Nah kalau kemudian itu tidak dipatuhi, apa sanksinya? Itu kan tidak disebutkan, sehingga kemungkinan orang itu melakukan yang tak sesuai dengan surat edaran itu sebenarnya berpeluang besar. Artinya dalam hal ini menurut saya tidak cukup sebenarnya dengan surat edaran. Untuk awal oke nih, karena ini kan mau perpisahan sekolah nih, rata-rata sekolah udah mau lulusan. Sehingga akan tinggi banget nih orang-orang yang akan pergi membawa murid-murid keluar kota. Dan mereka sudah merencanakan jauh hari kan. Nah ini bagaimana kemudian ini juga dan bukan cuma Jawa Barat, sebaiknya wilayah-wilayah lain. Karena ini hampir se-Indonesia akan melakukan sekolah-sekolah dan anak-anak ini untuk perpisahan, terutama SMA, SMK akan melakukan. Bahkan SMP pun juga, SD juga. Jadi menurut saya ini menjadi pembelajaran bersama untuk memastikan semuanya ya. Ini harusnya menjadi warning untuk kita semua gitu ya. Bukan hanya kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, tapi mari kita sebagai manusia untuk melindungi manusia yang lain gitu. Terus yang berikutnya lagi menurut saya tadi ya agak di belakang tadi kan cukup rinci ya. Misalnya memastikan kendaraan. Nah berikutnya ini kalau soal memastikan kendaraan, itu bagaimana kemudian pengawasannya dinas terkait ini? Kan tadi katanya ngasih laporan dan lain-lain. Betul. Nah taruhlah ini kalau kemudian apakah orang yang ditugaskan misalnya staf untuk ngurus itu betul-betul melakukan tuh memastikan segalanya, kan ini harus ada. Lihat langsung ke lapangan, busnya seperti apa. Nah pengawasan ini taruhlah tidak pada staf, tapi ada pengawas, ada penilik gitu ya di sekolah-sekolah. Ini bagaimana kemudian melibatkan mereka juga gitu. Jadi jangan maksud saya gini ya, sebagus apapun aturan gitu atau sebagus apapun himbauan, tapi kalau kemudian secara implementasi atau pelaksanaan kita tidak mengawasi, itu juga akan berat. Lalu bagaimana menyebutkan tadi ya mereknya tadi PO-nya dan lain-lain itu memastikan baik itu gimana? Apakah kemudian ada daftar gitu ya, misalnya, ini yang layak. Kan harus dibantu juga, nanti sekolah gini, yang layak yang mana ya gitu, itu bisa juga kan. Jadi mungkin ini bukan soal kemudian nanti jangan jadi ajang nepotisme masukin ke PO kami ya, enggak jadi juga. Ajang proyek, jangan bukan sampai, itu ya. Gitu. Jadi ini ajak kemanusiaan yang ngelindungin anak-anak, kita sedang melindungi gitu ya anak-anak kita. Nah jadi itu harus menjelaskan, dan untuk kemudian ini betul-betul benar ya harus ada tuh dinas pendidikan bekerjasama dengan dinas perhubungan misalnya di tempat itu. Lalu tadi ya kan aturan itu kalau di luar provinsi, Jawa Barat aja luas banget ya. Puluhan kabupaten kota gitu. Misalnya tadi dari Depok ke Bandung aja ya itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Tapi kan banyak juga misalnya dari Garut ke ujungnya. Karena Jawa Barat ini luas banget gitu. Jadi artinya itu pun masih punya peluang-peluang besar kan. Walaupun sama-sama satu provinsi gitu. Jadi kalau menurut saya ini bagus juga katanya berlaku dari PAUD ya sampai dengan level SMA SMK. Tapi tadi ini tidak ada sanksinya, sehingga terus yang kedua bagaimana sistem pengawasannya. Ini edarannya harus dibikinin juknis lagi, Junis dan Jukla. Baik, terakhir juga mungkin Pak Wahyu silakan diberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh Mbak Retno tadi. Memang ada beberapa catatan, seperti ini merupakan surat imbauan, surat ini merupakan panduan, tapi bagaimana sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi? Kemudian jika dinas pendidikan mendapatkan laporan akan ada sekolah yang melakukan study tour, seperti apa kemudian feedbacknya? Turun ke lapangan langsung untuk ada petugas yang bisa melihat, mengecek langsung fisik dari bisnya dan sebagainya. Nah seperti apa itu Pak Wahyu? Silakan Pak Wahyu. Ya, yang pertama terkait dengan sanksi, memang kita belum mengatur sampai sejauh itu terkait misalnya sanksi dari tidak dilaksanakannya surat edaran ini. Kemudian mengenai bagaimana dengan kita memastikan kendaraan dan lain-lain. Sebetulnya dari Kementerian Perhubungan ada sistem yang dibuat, ada aplikasi itu Mitra Perhubungan kalau saya tidak salah. Nah di situ kita bisa melihat apakah kendaraan-kendaraan itu lulus uji kendaraannya atau tidak dan lain sebagainya. Nah dari situ juga kita bisa cek
kendaraan-kendaraan yang akan kita coba gunakan. Artinya secara administrasi sebetulnya sebagai tahap awal kita sudah bisa juga mengecek ke hal-hal tersebut, kendaraan yang akan digunakan pada saat pembelajaran di luar. Dan selanjutnya betul kita juga coba kerjasama dengan Dinas Perhubungan, karena tidak hanya di lingkungan pendidikan, tapi juga kita memastikan bahwa tadi ada kewenangan-kewenangan di perangkat daerah lain, di instansi lain yang memang harus kita sama-sama mengoptimalkan fungsi-fungsi kita. Mungkin demikian. Baik, Pak Wahyu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan keterangan ini kepada kita. Mbak Retno juga terima kasih sudah berbagi pandangan. Seperti yang sudah sempat saya sampaikan tadi di awal juga, bahwa tragedi kecelakaan ini bukan hanya meninggalkan kesedihan tapi juga pelajaran. Nah, itu yang harus kita hadapi bersama dan juga kita lakukan tindak lanjutnya agar tidak kembali terulang. Mbak Retno, sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa, setelah jeda kami akan bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana situasi terkini saudara-saudara kita dari Sumatera Barat, karena memang banjir bandang melanda wilayah Sumatera Barat. Saat lagi.